Siapa di sini yang nggak tahu Škoda? Iya, Škoda adalah brand mobil asal Ceko yang namanya cukup populer di kancah rally dunia. Bahkan saat ini Škoda telah menjadi benchmark untuk kategori WRC 2 dengan mobil yang udah nggak asing lagi, yaitu Fabia Rally 2-nya. Kesuksesan Škoda di WRC 2 bukan hanya memenangkan beberapa gelar juara dunia konstruktor maupun pembalap. Namun lebih dari itu, Škoda Fabia telah menjadi mobil rally pelanggan yang paling laris dan sangat diminati saat ini. Hal ini dibuktikan dalam 7 tahun terakhir. Škoda telah memproduksi Fabia Rally 2-nya lebih dari 450 unit yang dikirim kepada pelanggan. Bahkan kabarnya saat ini untuk bisa mendapatkan Fabia Rally itu cukup sulit. Selain harus mau menunggu dalam waktu pengerjaan yang cukup lama, Škoda juga telah mengalami overproduksi karena terlalu banyaknya permintaan. Pelanggan setidaknya harus menunggu paling lama 1 tahun untuk bisa mendapatkan mobil tersebut. Ya, lagi-lagi soal keandalan dan kualitasnya. Tentu saja waktu segitu masih cukup worth it. Namun apabila kita melihat secara keseluruhan di antara mobil-mobil rally itu yang ada saat ini, sebenarnya apa yang membuat Škoda begitu diminati dan menjadi pilihan utama bagi sebagian pembalap rally di seluruh dunia? Ya, sebelum kita membahas kenapa Škoda Fabia sangat begitu diminati, maka kita akan sedikit mengupas sejarah awal mobil ini memulai debutnya. Kesuksesan Škoda saat ini sebenarnya udah dimulai sejak tahun 2003, di mana saat itu Škoda Fabia WRC diperkenalkan untuk menggantikan Škoda Octavia sebagai mobil rally yang lebih kompak. Mobil ini didasarkan pada model Škoda Fabia versi jalan raya yang dihomologasi pada musim panas tahun 2003. Škoda Fabia WRC memang tampak begitu cantik dengan bentuk dan kombinasi warna yang ikonik. Namun seperti pada umumnya, yang namanya tim underdog tidaklah mudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Sepanjang karirnya di WRC, Škoda tidak pernah sekalipun meraih podium apalagi memenangkannya. Masalah kecil pada teknis seringkali dialami pada mobil ini. Pengembangan yang cukup singkat dan terlalu terburu-buru selalu menjadi problem. Dan tentu saja, Škoda tidak mampu bersaing dengan tim-tim besar saat itu, seperti Subaru, Peugeot, Ford, dan Citroen yang lagi dalam performa terbaiknya. Hingga di penghujung musim 2005, Škoda Motorsport memutuskan untuk mengakhiri partisipasinya sebagai tim pabrikan di kejuaraan rally dunia. Namun Fabia WRC masih terus dioperasikan oleh tim swasta hingga musim 2007. Dari segi hasil, Škoda bisa dibilang cukup gagal. Namun bagi tim, Fabia WRC telah memberikan gambaran yang cukup berharga dalam membantu mendefinisikan cara dan metodologi yang benar untuk pengembangan mobil rally masa depan. Hal itu terlihat ketika mereka kembali ke WRC pada tahun 2009 dengan Fabia generasi kedua, namun kali ini turun di kelas Super 2000. Buat kalian yang belum tahu, Super 2000 adalah spesifikasi mobil rally untuk kategori WRC 2 yang diberlakukan pada tahun 2009 hingga 2012 sebelum berganti menjadi R5. Fabia Super 2000 mulai debutnya pertama kali pada tahun 2009 di kejuaraan Intercontinental Rally Challenge. Yang mana sejak saat itu Škoda Fabia mulai memperlihatkan masa depan yang lebih baik. Penampilannya cukup agresif dan mampu bersaing secara kompetitif. Hingga pada awal tahun 2010, Škoda telah memenangkan seluruh kejuaraan Intercontinental Rally Challenge untuk konstruktor dan pembalap. Tidak sampai di situ, Škoda terus menjadi juara di antara tim-tim lain dalam 2 tahun berikutnya, termasuk juga di kejuaraan Eropa dan Asia. Dengan perubahan regulasi saat itu, keberadaan mobil-mobil grup N yang telah lama menjadi basis mobil rally pelanggan menjadi tidak lagi relevan. Dominasinya di WRC 2 mulai tersingkir dengan hadirnya kelas Super 2000 yang menawarkan performa yang lebih baik dan biaya produksi yang lebih murah. Peraturan ini juga yang membuka jalan untuk menarik pabrikan baru untuk mau berkompetisi. Dan nampaknya ketika itu Škoda juga telah membaca arah masa depan WRC 2, yang mana mereka mempunyai visi jangka panjang dengan menerapkan program mobil rally pelanggan untuk menggantikan Subaru Impreza dan Lancer Evo, di mana Fabia Super 2000 menjadi model dasar yang akhirnya banyak diikuti oleh pabrikan-pabrikan lainnya saat ini. Untuk meluaskan programnya, Škoda juga bermitra dengan beberapa tim swasta seperti MRF Racing yang cukup terkenal di kawasan Asia. Dan Škoda bersama MRF Racing sempat beberapa kali memenangkan kejuaraan APRC hingga tahun 2017. Atas kesuksesan programnya tersebut, Škoda mulai mengalami peningkatan dari segi popularitas. Škoda berhasil menciptakan tren positif di kalangan pembalap, yang mana dalam tahun-tahun tersebut Škoda telah memproduksi Fabia Super 2000-nya sebanyak 63 unit.
dengan total 50 gelar kemenangan oleh para pelanggan. Kemudian atas berlakunya peraturan R5 sejak tahun 2013, Skoda mulai mengembangkan Fabia generasi ketiganya yang dihomologasikan pada tahun 2015. Mesin atmosfer 2,0 liter digantikan oleh mesin 4 silinder turbocharged dengan kapasitas yang dikurangi menjadi 1,6 liter. Aturan baru juga hanya mengizinkan penggunaan gearbox sekuensial 5 kecepatan. Meskipun peraturan telah diubah secara signifikan, namun Skoda tetap menerapkan konsep dasar dan kecepatan tradisional Fabia Super 2000 pada mobil R5. Fabia R5 atau Rally 2 tidak hanya mampu meneruskan kesuksesan pendahulunya, namun bahkan melampauinya secara signifikan. Skoda telah memenangkan gelar juara dunia di kategorinya sebanyak 4 kali berturut-turut dengan pembalap yang berbeda-beda, yaitu pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 bersama Kalle Rovanperä. Dalam tahun-tahun dominasinya, Skoda terus memperbarui mobil rally mereka untuk tetap bersaing di kategori WRC 2. Jadi pada tahun 2019, mereka memperkenalkan Fabia Rally 2 Evo. Ini adalah versi penyempurna yang ditingkatkan dari Fabia R5 sebelumnya, yang mana Fabia Rally 2 Evo telah melewati tahap uji coba yang gila-gilaan, dengan melewati ribuan kilometer di medan berkerikil, aspal, salju, dan es. Seluruh potensi yang ada pada mobil ini mereka maksimalkan untuk mencapai batas limitnya. Secara keseluruhan, mobil ini memang tidak jauh berbeda dengan Fabia R5 sebelumnya, yang sama-sama diambil dari basis Fabia versi jalan raya generasi ketiga. Namun Fabia Rally 2 Evo didukung oleh mesin 1,6 liter yang didesain ulang sehingga menawarkan tenaga lebih besar, pendinginan yang lebih baik, dan pelumasan yang lebih efisien. Selain itu, sistem elektronik dan gearbox juga ditingkatkan, sekaligus memperpanjang masa durability-nya. Seluruh bodi telah diperkuat dan sasis diberi travel suspensi yang lebih panjang agar cengkraman lebih baik dalam kondisi yang ekstrim sekalipun. Namun sayangnya pada akhir tahun 2019, Skoda Motorsport malah memilih mundur dari kejuaraan rally dunia. Alasan mereka sebenarnya cukup simpel, selain karena ingin fokus pada R&D atau pengembangan yang berkelanjutan, dan juga karena mereka telah mengalami overproduksi. Jadi dalam data yang diperoleh hingga saat ini, Skoda telah menjual mobil rally-nya lebih dari 500 unit kepada pelanggan. Anggapan mereka jelas bahwa akan jauh lebih baik apabila mundur dari kejuaraan untuk tetap fokus pada pengembangan dan peningkatan layanan produksi serta mempertahankan kualitas yang telah dibangun. Lagi pula menjamurnya keberadaan Skoda Fabia yang banyak digunakan oleh tim-tim swasta saat ini sudah cukup untuk mendongkrak prestasinya di kejuaraan rally dunia, di mana Talksport WRT yang merupakan mitra kesayangannya sukses meraih gelar juara dunia 3 kali berturut-turut pada 2021 hingga musim 2023 kemarin. Namun tentu saja bukan rentetan kemenangan yang menjadi faktor utama mengapa Skoda begitu diminati. Dominasinya saat ini adalah buah hasil dari apa yang telah mereka kerjakan sejak 14 tahun terakhir. Salah satu alasannya adalah strategi marketing dan program mobil rally pelanggan yang mereka lakukan. Di saat pabrikan lain berfokus bagaimana cara untuk menang di rally, yang mana outputnya adalah peningkatan reputasi dan potensi terhadap penjualan mobil produksi jalan raya mereka. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan Skoda, mereka lebih memilih fokus bagaimana caranya menjual mobil rally itu sendiri. Jadi filosofinya adalah makin banyak mobil rally yang terjual ke pelanggan, maka makin banyak kemenangan yang dihasilkan. Kemenangan pelanggan adalah kemenangan bagi Skoda. Ya, ujung-ujungnya reputasi dan penjualan brand itu sendiri menjadi meningkat. Dan itulah yang mereka terapkan sejak pertama kali Fabia Super 2000 diluncurkan, di mana akhirnya program mereka banyak diikuti oleh pabrikan-pabrikan lainnya saat ini. Selain itu, promosi dan pemasaran mereka juga cukup efektif. Skoda banyak menginvestasikan dananya kepada pembalap muda berbakat dan menjalin kemitraan dengan tim-tim besar untuk berkompetisi di kejuaraan Eropa dan Asia. Yang mana kejuaraan ini sama-sama penting karena memiliki pasar yang cukup besar di dunia rally. Menguasai Eropa dan Asia maka sama saja menguasai dunia. Dan itulah yang mereka lakukan sejak awal hingga sempat beberapa kali menyapu bersih kemenangan di dua benua tersebut. Kemudian faktor lain yang membuat Skoda begitu diminati tentu saja kualitasnya. Ya, soal kualitas Skoda memang menjadi tolok ukur saat ini. Durability adalah elemen yang paling penting dan menjadi alasan utama mengapa banyak pembalap lebih memilih Skoda ketimbang mobil rally itu lainnya. Beberapa testimoni penggunanya mengatakan bahwa selain kecepatan, Skoda Fabia juga memiliki ketahanan yang sangat baik.
Dan hal tersebut memang sudah dibuktikan di setiap eventnya, yang mana Skoda Fabia adalah mobil yang paling sedikit mengalami DNF dan selalu menjadi finisher di setiap panggung rallynya. Hal itulah yang membuat reputasinya terus meningkat. Keandalan dan ketahanan menjadi kunci yang melahirkan brand image bagi Skoda. Kalau kita mau ambil contoh misalkan seperti di rally Danau Toba, yang mana sama-sama kita tahu ini merupakan rally yang memiliki trek paling kejam di Indonesia. Modal kenceng doang gak cukup untuk bisa menang di sini. Jadi mobil rally benar-benar diuji ketahanannya melewati bebatuan yang begitu kasar. Dan gak sedikit juga pembalap yang tidak bisa menyelesaikan setiap tahapan karena treknya yang dianggap merusak mobil. Namun dalam data statistik yang kita peroleh, overall Skoda Fabia selalu mulus menyelesaikan setiap SS tanpa problem yang cukup berarti. Terkecuali insiden crashnya Om Ijek kemarin yang memang tidak terhindarkan. Dari semua pencapaian itu tentunya berkat program pengujian ekstensif yang mereka lakukan. Fonchoncos di Prancis Selatan adalah tempat di mana Skoda Fabia benar-benar diuji hingga batasnya. Banyak tim-tim rally Dakar yang menggunakan tempat tersebut untuk melakukan pengujian, ya karena memang terkenal memiliki trek yang paling kasar di dunia. Maka jika mobil rally mampu bertahan di Fonchoncos, ia akan mampu bertahan di setiap rally manapun. Dan itu sudah dilakukan Skoda sejak Fabia WRC mereka luncurkan. Kemudian faktor yang tak kalah penting yang membuat Skoda begitu sukses adalah pelayanan komprehensif yang mereka lakukan kepada pelanggan, di mana Skoda selalu mengutamakan pelanggan dengan memberikan pelayanan 24 jam. Hal unik yang tidak dilakukan oleh pabrikan lainnya adalah truk pelayanan yang dimiliki Skoda. Truk ini berisi suku cadang yang sangat penting bagi pelanggan. Mereka selalu mengirimkan truk pelayanannya ke beberapa event WRC maupun ERC yang berbasis di Eropa. Dan tentunya truk pelayanan tersebut sangat membantu bagi keberlangsungan pelanggan saat balapan. Skoda ingin memastikan bahwa setiap pelanggannya dapat menyelesaikan balapan hingga finish, dan itu menjadi suatu hal yang sangat dihargai. Jadi program mobil rally pelanggan yang mereka lakukan memiliki fondasi yang kuat. Tidak heran mengapa Skoda begitu diminati dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Pengembangan yang terus berlanjut hingga saat ini juga menjadi faktor bahwa mereka tidak pernah puas dan ingin terus menang. Buktinya setelah selesai dengan Fabia Rally 2 Evo, mereka langsung mengembangkan Fabia RS Rally 2 yang baru rilis pada 2023 kemarin. Dan mobil ini benar-benar the best. Mungkin nanti kita akan buatkan video sendiri untuk ngebahas Fabia RS Rally 2. So, terima kasih sudah menyimak. Jika punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya.